Baik, gini kita lanjut lagi ya. Ini video yang kedua. Definisi perbandingan trigonometri ya. Ini cabang kedua. Jadi tadi kita sudah belajar sudut, sekarang definisi perbandingan trigonometri. Nah, yang sering digunakan itu biasanya ini sinus, kosinus, dan tangen. Definisi ini kita cari dari segitiga siku-siku. Tetapi dalam penerapannya, sebenarnya nilai trigonometri itu tidak hanya untuk segitiga siku-siku. Hanya saja memang pendefinisian awalnya menggunakan segitiga siku-siku. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sekarang kita akan coba dulu ya. Saya ambilkan segitiga siku-siku. Kita coba dulu. Ya, saya crop. Ini sudah saya bikin beda juga warnanya ya. Text wrapping front of text. Oke. Nah, supaya lebih mudah dipahami ya, saya isi nama saja di sini. Simple text box. Oke. Saya beri nama ABC saja ya. Ini untuk warnanya sudut A. Saya beri warna biru. Ini warnanya biru. Kemudian ukuran hurufnya ya saya beri segini saja. Nah, ini namanya titik sudutnya A. Saya tebalkan. Format text box. Color. Oke. Jadi akan saya sesuaikan ya. Saya usahakan warnanya berbeda supaya kalian lebih mudah memahami. Oke, birunya pakai ini sajalah ya. A kemudian salah. Nah, saya taruh di sini B-nya. Ini sudut B. Tidak ada sudut terpanjang ya. Sudut itu terbesar ya adanya ya. Oh, salah. Ini hitam ya. B-nya hitam. Ya, jadi di depan sisi B itu ada sudut B. Kemudian satu lagi berarti yang warna merah. Ini untuk sudut C-nya. Nah, kalian harus pahami ya, mana sisi, mana sudut ya. Kalau sudut ini di depannya sisi yang mana. Nah, itu harus kalian pahami baik-baik karena itu akan digunakan di sini. Jadi nilai trigonometri itu beda sudut pandang. Istilahnya saya sebut sudut pandang. Apa ya namanya ya? Ya saya sebut saja begitulah. Nah, perbandingan trigonometri yang akan kita bahas itu saya utamakan di 3 saja ya, meskipun ada yang lain ya. Perbandingan trigonometri trigonometri. Oke. Antara lain ya yang akan dibahas itu sinus. Ya, sinus itu dia biasanya disingkatnya sin ya, sin. Kemudian ada cosinus, disingkatnya cos. Tangen, ya ini disingkat tan. Kalau buku lama itu TG ya, tan atau TG. Ya kalau buku lama TG, tapi kalau saya nulisnya tan. Nah ini tangen.
Nah, selain itu ada ini, kosekan namanya. Ya, ini disingkat CSC. Atau kalau buku lama biasanya panjang dia. Ya, buku lama ada yang seperti itu nulisnya. Kemudian ada yang namanya sekan. Nah, ini set tulisannya, dan kotangan. Ini kot atau buku lama CTG biasanya. Ini semua didapatkan berdasarkan ini perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Kalau sudah segitiga siku-siku, otomatis kalian harus pakai Pitagoras. Nah, di sini ya, ini yang tadi saya bilang, kalian harus pahami konsep sisi dan sudut itu ya, materi prasyarat itu. Sudut ini di depan sisi ini, ya itu harus dipahami baik-baik. Nah, jika kita mengamati dari sudut A, ya jika kita mengamati sudut A, saya pakai lambang saja ya, supaya kalian terbiasa ya, geometrik, lambang sudut. Oke. Jika kita mengamati dari sudut A, maka kita harus identifikasi dulu. Kalau kita memandang dari sudut A, berarti ini ada 3 sisi saja yang harus kita identifikasi ya. Yang pertama adalah sisi depannya ya. Ya, depan dari sudut A itu. Di mana depannya? Nah, ini harus tepat. Kalian identifikasi ini. Nah, sisi depan sebentar ya, saya setting dulu. Oke, kita setting pelan-pelan ya. Oh, kok tebal ya. Kosinus ya, sin. Sisi depan adalah, jadi kalau dilihat dari A, depannya itu ini ya. A ini kan warnanya yang biru ini. Depannya ya sisi A kecil itu, atau sisi BC. Oh iya, saya lupa ya, saya belum beri nama ini. Sebentar, saya copy, saya paste dulu. Nah, ini saya letakkan di sini ya. Nama sisi ingat ya, kalau satu huruf itu harus huruf kecil. Tidak boleh pakai huruf kapital kalau satu huruf. Oh, salah. Nah, ini sudut B berarti ya di sini ya. B. Oke, kemudian ini ya, C-nya. Silakan kalian pelajari lagi materi prasyaratnya ya. Sisi depan adalah sisi BC. Atau kalau menggunakan satu huruf namanya sisi A. Ya. Ini kira-kira seperti ini. Kita identifikasi 3 jenis sisi ini. Kemudian sisi samping sudut, ya sisi sampingnya ya adalah
Ini tidak perlu saya tulis sisi lagi berarti ya, saya tulis saja langsung. Berarti kalau dilihat dari A, sisi sampingnya itu adalah sisi ini, AC sebenarnya. AC atau B ya. Sisi AC itu kan nama lainnya adalah sisi B sebenarnya. Dan terakhir ini adalah sisi miring. Ya, di sini saya gunakan miring lagi. Oke. Adalah ya di sini sisi miring otomatis pasti AB. AB ini sisi miringnya. Atau nama lainnya kalau tidak disebut AB, ingat ya, kalau menggunakan satu huruf harus kapital. Itu adalah sisi C. Nah, itu saja ya yang harus kalian identifikasi. Ini tidak boleh salah mengidentifikasi, karena kalau kalian salah mengidentifikasi nanti hasilnya kan tidak tepat ya. Jadi benar-benar harus kalian pahami, dari A berarti mana depannya A, sampingnya B, miringnya C. Nah, ketika kalian memandang dia dari sudut B, itu akan berbeda, pasti sudah akan berbeda. Nah, perbandingannya trigonometri. Nah, ini definisi perbandingan trigonometri berdasarkan gambar di atas adalah nah, ya. Ini ada ini kan, sinus ya. Oke. Berarti yang pertama saya tipiskan dulu. Yang pertama kita sebut dia sinus ya. Sin A berarti. Sinus dari sudut A, sinus itu adalah ini, perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya, seperti itu. Jadi ini berlaku umum ya sebenarnya. Sinus itu adalah depan bagi miring. Ya, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, kalau kita cari sisi depannya A itu adalah itu ya tadi ya. Berarti A dibagi sisi miringnya C. Nah, yang kedua, kalau perbandingan kedua itu kosinus. Kosinus dari sudut A ya. Nah, kalau kosinus itu didefinisikan sebagai sisi samping dibagi sisi miring. Ya, sampingnya itu namanya B. Nah, perbandingan ketiga namanya tangen ya, tangen dari sudut A. Tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Ya, berarti A dibagi B. Nah, ini dasarnya ini ya, 3. Nah, bisa dia dikembangkan menjadi perbandingan yang lain. Nah, itulah yang namanya ini ya. Kita punya ini kan.
kosekan, sekan, dan seterusnya. Ya, saya tulis saja di sebelahnya ya. Oh, kok di situ. Saya tulis saja di sini. Ya, saya tipiskan kosekan CSC ya. Kosekan dari sisi A, kosekan dari sudut A. Kosekan itu balikan dari sinus ya. Sisi miring dibagi dengan sisi depan. Nah, nanti hasilnya ini adalah panjang C dibagi dengan panjang A. Perbandingan selanjutnya, ya yang kelima ya. Oh. Kosekan. Selanjutnya ada perbandingan namanya sekan. Kalau ini kebalikan dari sinus ya, si kosekan, maka sekan ini balikan dari kosinus. Berarti dia adalah sisi miring gitu ya, dibagi sisi samping. Nah, ini adalah C di sisi C dibagi dengan sisi B. Nah, perbandingan yang selanjutnya, yang keenam, itu namanya kotangen. Kotangen, ya ini cot ya, saya tulisnya begini. Kotangen itu balikan dari tangan. Kalau tangan itu depan samping, berarti ini balik. Ini samping bagi depan ya. Ya, sisi samping itu adalah B, depannya itu A. Nah, ini adalah perbandingan dasarnya. Oke, nah begini ya, supaya kalian lebih paham. Oke, saya akan ubah warnanya ya. Tadi A itu kan biru, sisi depannya A itu warnanya biru ya. Dan saya ikut buat biru saja, saya tebalkan kalau begitu. Ini sisi miring, miringnya tadi warnanya merah. Oke, saya buat merah. Sisi sampingnya itu tadi warnanya hitam ya, saya berikan warna hitam juga. Sisi miringnya merah. Konsisten merah. Oke, saya tebalkan. Oke, semoga kalian nanti lebih paham ya. Dengan kalian melihat ini, ya saya sudah buat warnanya berbeda ya, karena dengan menggunakan warna yang berbeda, saya berharap kalian lebih bisa mengidentifikasi, lebih paham. Oke, tangan depan, sisi depan warnanya merah, tebal, sisi samping warnanya biru. Ini biru ya. Ini tebalkan merah. Sedangkan yang ini saya tebalkan juga tapi warnanya biru. Oke, silahkan diperhatikan, diamati baik-baik ya. Dipahami, ini memang kalian harus hafal definisinya karena ya definisi itu memang harus dihafalkan ya. Tidak ada cara lain, definisi itu harus dihafalkan ya, tidak bisa. Kalau kalian tidak hafal definisi itu tidak bisa. Ini salah ya, ini salah warna ya. Sisi depan itu tadi warnanya biru. Ini biru juga. Nah, ini saya ganti hitam saja, hitam ya, sisi samping itu tadi hitam. Oke, jadi kalau kalian tanya kenapa seperti ini ya memang begini. Inilah namanya definisi. Dan definisi itu ya tidak bisa diutak-atik ya. Memang dia sudah begitu dari sananya. Itu definisi. Oke, silahkan dipelajari. Saran saya, sekali lagi saran saya, kalian sambil catat ini ya. Saya bikin temponya memang agak pelan supaya kalian
sempat untuk mencatat ya, supaya kalian sempat untuk mencatat. Karena kalau kalian tidak sempat mencatat itu akan sulit ya. Saya rasa sangat sulit. Ya, samping tebal. Oke, sebentar lagi kita akan selesai ya. Saya rasa untuk apa namanya? Untuk contoh soal, saya akan bahas di video lain ya, karena ini sudah memakan waktu cukup panjang ya. Saya tahu ini pasti sudah lama menghabiskan waktu. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Silahkan yang ini kalian pelajari baik-baik, kalian pahami, kalian catat ya kalau perlu. Ya, kita akhiri dulu video ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.